Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan ucapan syukur terhadap Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang berada di tempat yang mulia ini, dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk, Masjid NH tetap menggunakan menegakkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu menggunakan masker, bawa sajadah sendiri, jaga jarak, dan cuci tangan. Kepada para jamaah yang baru masuk, segera mengisi sop-sop yang masih kosong di depan. Kemudian bagi yang membawa HP tolong dinonaktifkan sementara waktu. Dan bagi anak-anak, nanti apabila khutbah Jumat dimulai, harap diam, tidak main HP sendiri. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini, muadzin adalah saudara Rohman, khatib adalah Ustadz Dr. Andes Haji Usman Kasmin dari Kota Malang, imam sholat Jumat Ustadz Husni Mubarak Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah pengembangan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak dan sedekah. Semoga infak dan sedekahnya panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu 5.096.082 rupiah. Pemasukan pekan ini 2.181.000 rupiah. Jumlah pekan ini 7.277.082 rupiah. Pengeluaran 4.376.000 rupiah. Saldo akhir 2.900.000 rupiah. Dana infak PPNH dan pembelian tanah, saldo PPNH pekan ini min 17.980.52 rupiah. Saldo pembelian tanah pekan ini 439.500.500 rupiah. Harga tanah 570 juta rupiah. Cicilan tanah 405 juta rupiah. Pengumuman dari takmir kultum subuh setiap hari pada subuh. Katian rutin sementara masih diliburkan mengingat perkembangan COVID-19 masih tinggi. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadil al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini sengaja saya mengajak kepada diri saya dan juga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama berusaha untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu sangat berarti bagi kita untuk kelangsungan dalam rangka kita mencari jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr semacam ini, marilah kita satu sama lain saling ingat mengingatkan agar supaya kualitas iman dan takwa kita bisa meningkat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah dampaknya tidak hanya untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan uswatun hasanah beliau bisa kita jadikan tolak ukur dalam hidup dan kehidupan kita. Mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, mudah-mudahan uswatun hasanah beliau kita amalkan dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan di mukaddimah tadi dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 218. Situ Allah mengisyaratkan untuk kita, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak bisa menutup mata melihat kenyataan hidup dan kehidupan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari ruang pribadi kita sampai ke arena yang lebih luas, bahwa kita saat ini sekarang dihadapkan pada persoalan-persoalan. Tidak hanya penyakit COVID yang kemudian menjadikan kita begitu fokus kepada penyakit ini, bahkan sampai-sampai kita melupakan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Bapak hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Padahal kita dianjurkan untuk tafakkaru fi khalqillahi. Kita dianjurkan untuk memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dalam kehidupan kita menemukan ada musibah semacam ini, Covid semacam ini, maka kita hidup berdampingan, dan itu insya Allah kita bisa menyesuaikan diri
agar supaya kita jangan sampai memfokuskan hanya untuk itu kemudian mengabaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini yang justru terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, berbangsa dan bernegara kita. Naudzubillah. Mudah-mudahan tidak sampai menjadi lahan yang subur untuk memperkaya diri sendiri, kelompok dan organisasi. Naudzubillah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena itu dalam keadaan seperti ini, apalagi umat Islam benar-benar disudutkan pada tempat yang memang sulit kita menghindarinya. Karena sejak dulu umat Islam digiring untuk itu. Fitnah demi fitnah muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mampu untuk hidup di tengah fitnah-fitnah semacam itu atau tidak? Maka salat dan sabar menjadi kunci bagi kita. Salat dan sabar menjadi kunci bagi kita. Tetapi dalam arti bahwa jangan sampai kesabaran itu kemudian kesabaran dalam arti tidak memiliki upaya-upaya progresif ke depannya. Sabiru warabitu. Demikian dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya, sabar tapi punya pandangan ke depan, mempersiapkan supaya kita menghadapinya dengan cerdas. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di tengah pandemi semacam ini dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, maka cara yang terbaik adalah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di samping upaya-upaya yang sudah kita lakukan, maka kita harus kembali memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 218. Seperti yang saya bacakan tadi, bahwa orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah. Siapa orang-orang yang selalu mengharapkan kasih sayang Allah itu? Rahmat Allah itu adalah syaratnya adalah orang yang beriman. Iman yang sudah kita bawa sejak lahir, sejak dalam rahim ibu, kita sudah membawa iman. Dan ini menjadi bekal utama untuk membentengi hidup dan kehidupan kita. Karena inilah satu-satunya tujuan dari hidup kita. Diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan ibadah kepada Allah karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbaiki kualitas iman kita. Jangan sampai iman kita justru terjerumus, terjerembab karena pengaruh opini yang dibentuk begitu rupa, menyebabkan kita seolah-olah lebih membesarkan corona dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cerdas membaca situasi dan kondisi, dan kita berada di tengahnya. Saudara kaum muslimin rahimah, karena itu iman pula yang membuat kita menjadi kuat. Maka mari kita perbaiki kualitas iman kita. Kita sahihkan kembali iman yang sudah kita terima sejak lahir sampai dengan sekarang ini. Kita perbaiki, jangan sampai ikut serta di dalamnya ada unsur-unsur yang menyebabkan indikasi syirik di dalamnya. Insya Allah rahmat Allah kita akan raih. Syarat yang kedua yang harus kita penuhi adalah kita berhijrah. Mari kita melakukan orientasi kepada diri kita masing-masing. Kita tafakkur, bermuhasabah pada diri sendiri, muhasabah pada masyarakat kita, keputusan kita, dan lain sebagainya. Kita hijrah. Dengan hijrahnya ini kita begitu melakukan orientasi ulang pada pemikiran kita, cara bertindak, berperilaku kita, maka insya Allah kita akan menemukan jalan dari jalan yang salah menuju kepada jalan yang benar. Kalau keputusan kita dulu mengambil keputusan yang salah, maka kita akan hijrah menuju pada keputusan yang benar,
yang lama, yang salah, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke depan adalah membangun yang lebih baik untuk kebersamaan kita, untuk kesejahteraan kita. Kita hijrah. Jangan sampai kemudian kita berhenti di tengah jalan, kemudian tidak melakukan apapun. Muhammad Iqbal, pemikir Islam dari Pakistan, beliau mengatakan di jalan ini tidak ada tempat berhenti. Siapa yang berjalan dia maju, siapa yang berhenti digilas oleh waktu. Profesor Renal Kasali, seorang profesor di Universitas Indonesia, dia menulis dalam bukunya, dia mengatakan tidak peduli berapa jauh jalan salah yang Anda tempuh, begitu Anda sadar bahwa itu salah, putar haluan sekarang juga. Kita kalau memang melakukan kesalahan, mari kita bertobat, melakukan reorientasi ulang agar supaya keputusan kita menjadi keputusan hijrah sekarang juga. Syarat yang ketiga, saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah supaya kita benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad dalam arti memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kita lakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, yang cerdas, terstruktur, dan juga dengan ikhlas hanya mengharapkan ridhonya. Jihad jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyebabkan kamu terhindar dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah. Sekali lagi, iman mari kita tegakkan, mari kita perbaiki. Ini perniagaan yang luar biasa yang Allah tawarkan untuk kita. Beriman pada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada Rasulnya. Artinya apa? Uswatun hasanah. Mari benar-benar kita tegakkan dalam aktivitas kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Jihad, salah satu yang disebutkan dalam ayat ini adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid kita ini belum jadi, masih belum sampai 50%. Maka marilah kita rogoh saku kita dalam-dalam. Insya Allah Allah akan menggantikan jauh lebih banyak dari apa yang kita sumbangkan untuk melanjutkan pembangunan masjid ini. Bukankah Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran? Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebuah benih. Tanam satu, tumbuh 7. Dalam 7 tangkai itu ada 100 biji di dalamnya, siap dipanen, siap ditanam lagi. Kita memberikan infak di jalan Allah. Bahkan dalam surat Ali Imran disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali kamu belum sampai kepada kebajikan yang sesungguhnya sebelum kamu nafkahkan harta di kamu di jalan Allah. Nafkah harta yang paling kamu cintai, infakkan di jalan Allah. Insya Allah masjid ini jadi, maka menjadi pusat untuk menumbuh kembangkan iman kita, sehingga iman kita menjadi sahih. Dan mudah-mudahan jihad pun akan menyusul, hijrah akan menyusul, jihad akan menyusul. Maka insya Allah rahmat Allah selalu dekat dengan diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini saya tidak mengintisarikan karena kita sudah paham semua. Saya hanya ingin membacakan ayat yang saya baca tadi. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa pada Allah, maka Allah akan mendatangkan berkah dari langit dan dari bumi. Sebaliknya, jika kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang pedih. Mudah-mudahan kasih sayang Allah selalu menyertai kita, sehingga kita selalu mendapatkan berkah dari langit dan dari bumi. Tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk negeri yang kita cinta ini, NKRI yang sedang sakit ini. Mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari pusaran corona dan kita bisa hidup normal sebagaimana sedia kala. Kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma Indonesia aminan mutmainna wa jami'il biladil muslimin. Allahumma ja'al Indonesia aminan mutmainna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man arada bil Islam wa ahlihi wa biladil muslimin sarran faruda alaihi sarrahu. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.